Suara napasku memburu. Tubuhku tertindih, tanganku menggenggam spray sangat kuat. Ayah, jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Bisikku nyaris tak terdengar, sambil tubuhku menggeliat. Napas ayah mertua hangat di leherku. Tangannya menyusuri tubuhku, pelan tapi pasti. Seolah sudah hafal tiap lekuk tubuhku yang semok ini. Aku gak bisa berhenti, Ren. Suaranya dalam dan bergetar. Aku memejamkan mata saat bibirnya kembali menyentuh kulitku. Suara desahan kami menyatu dalam diam siang hari yang terlalu sepi. Dan yang paling membuatku menikmati ini, di luar kamar, anakku sedang tertidur lelap. Tak ada yang tahu, tak akan ada yang tahu. Karena sejak pertama kali kami melakukannya di siang bolong seperti ini, kami tak pernah berhenti lagi. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Iren, usiaku 31 tahun. 1 tahun lalu, aku kehilangan suami karena sakit yang datang tiba-tiba. Sejak saat itu, hidupku berubah total. Aku bukan lagi istri yang menunggu suami pulang kerja, tapi janda yang mencoba tegar demi anak semata wayangnya, Naya, yang waktu itu bahkan belum bisa berjalan. Setelah pemakaman, banyak yang menyuruhku pindah, memulai hidup baru, menyewa kontrakan sendiri. Tapi yang paling tak kusangka justru ucapan dari ayah mertuaku, Pak Darto. Kamu gak perlu kemana-mana, Ren. Ini rumah kamu juga. Rumah anakmu. Gak usah jauh-jauh dari kami. Ucapannya sederhana, tapi tulus. Dan aku terlalu lelah untuk menolak kebaikan itu. Maka, aku tetap tinggal di rumah mertuaku. Bersama Naya dan Pak Darto. Ibu mertua sudah lama meninggal, jadi hanya kami bertiga di rumah besar ini. Pak Darto tak pernah menikah lagi. Beliau pensiunan guru. Aktivitas sehari-harinya suka menyiram bunga di pagi hari dan selalu menyajikan teh panas di meja makan sebelum aku bangun. Hubungan kami biasa saja, dulu. Aku mengurus rumah, memasak, mencuci, menjaga Naya. Pak Darto tak banyak bicara, tapi selalu hadir. Ia yang menggantikan suamiku membacakan dongeng untuk Naya sebelum tidur. Ia yang mengantar kami ke pasar kalau aku malas menyetir. Dan sesekali, ia memegang pundakku sambil bilang, "Kamu capek ya? Sini, biar ayah urut dikit, Ren." Waktu itu, aku pikir itu hanya bentuk perhatian. Aku tak merasa terganggu. Bahkan, aku merasa nyaman. Aneh ya, malam-malamku dulu selalu sepi. Tapi di rumah ini, dengan Naya yang tidur pulas dan Pak Darto yang duduk membaca koran di teras belakang, aku merasa damai. Mungkin karena kami sama-sama kesepian. Mungkin karena kami sama-sama kehilangan. Atau mungkin karena aku mulai terbiasa dengan kehadirannya yang tak pernah pergi. Berbeda dengan suamiku yang sekarang hanya tinggal nama. Sampai suatu sore, saat aku membungkuk sedang menyapu kolong meja makan, aku merasa sepasang mata memperhatikan gerak tubuhku terlalu lama. Dan saat aku menoleh, Pak Darto sedang berdiri diam di ambang pintu dapur, senyumnya hangat. Tapi pandangannya bukan seperti biasanya. Aku cepat-cepat berdiri, menyembunyikan detak jantung yang tiba-tiba berdetak lebih kencang dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa rumah ini tak sepenuhnya sunyi. Ada desir halus yang belum bisa kupahami. Ada batas yang tak terlihat, tapi mulai terasa. Dan aku belum tahu, hari-hari berikutnya akan membawaku pada sebuah permainan diam-diam yang terlalu hangat untuk ditolak, namun terlalu berbahaya untuk diteruskan. Sudah 2 hari sejak kejadian kecil di dapur itu, tapi pikiranku belum tenang. Aku Iren, janda yang seharusnya kuat dan fokus mengurus anak, malah terganggu oleh satu hal sederhana. Tatapan Pak Darto, ayah mertuaku sendiri. Mungkin aku terlalu sensitif,
Mungkin hanya pikiranku yang terlalu kosong, terlalu lama sendiri, terlalu rindu belayan yang dulu biasa ku dapat tiap malam dari mendiang suamiku. Tapi, perasaan itu nyata. Matanya benar-benar menatapku berbeda. Aku mencoba bersikap biasa. Pagi ini, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Naya masih terlelap di kamar. Dan Pak Darto duduk di kursi meja makan sambil membaca koran. "Masih ngantuk, Ren?" tanyanya. Aku tersenyum. "Biasa, Naya semalam rewel, Pak. Kayaknya mimpi buruk." Pak Darto menatapku sebentar. Matanya lurus, tenang, tapi dalam. "Kalau kamu capek, ayah bisa bantu. Urut pundakmu sini." Aku nyaris tak bisa berkata apa-apa. Kenapa kalimat itu terasa berbeda sekarang? Dulu, tawaran itu seperti perhatian seorang ayah. Tapi pagi ini, ada udara yang berbeda di antara kami. Dingin dan panas sekaligus. Aku memaksakan senyum. "Nggak usah ya. Nanti juga enakan sendiri yo," ucapku lalu sibuk membereskan piring. Sejak itu, aku makin peka. Tiap langkahku seperti diawasi. Saat aku menyapu halaman depan dengan daster tipis, aku merasa seseorang memperhatikan dari balik tirai jendela ruang tengah. Dan saat aku menengok, benar, Pak Darto berdiri di sana. Diameter, pandangannya tak bergeser sedikit pun dari tubuhku. Jantungku sontak berdebar. Bukan takut, tapi juga bukan nyaman. Yang membuatku gugup adalah kenyataan bahwa aku tak membenci perasaan itu. Siangnya, saat Naya tidur di kamar, aku ikut rebahan di tempat tidur. Kamar ini dulunya kamarku dan suami. Sekarang, hanya aku dan kenangan yang tertinggal di dinding. Aku terpejam sebentar, tapi samar-samar aku dengar suara langkah kaki pelan menuju kamarku. Pintu kamar tak kukunci. Mungkin karena terbiasa. Tapi saat gagangnya bergerak perlahan dan pintu itu terbuka sedikit, aku terkejut. Pak Darto berdiri di sana. "Ren, Naya sudah tidur?" Aku mengangguk sambil duduk. Ia masuk, menutup pintu perlahan di belakangnya. Wajahnya datar, tak ada senyum, tapi matanya seperti sedang memeriksa pikiranku. "Ayah kenapa?" tanyaku hampir berbisik. Ia mendekat. Aku belum sempat berdiri. Tangannya menyentuh bahuku, pelan, hangat. "Udah lama kamu sendirian. Kamu gak pengen, Taren?" Sentuhan itu bertahan, lama. Tubuhku menegang, tapi aku tak menepis. Dan saat jemarinya mengusap tengkukku perlahan, aku menyadari satu hal. Aku sedang berdiri di tepi jurang. Dan mungkin, aku tak akan mundur. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Angin dari jendela menghembus pelan masuk, seolah menyaksikan rahasia yang sebentar lagi pecah. Naya tidur nyenyak di kamar. Aku baru saja selesai mandi, rambutku masih basah, dan aku hanya mengenakan daster tipis warna biru yang menempel lembut di tubuh. Biasanya aku akan langsung mengganti pakaian. Tapi hari itu, entah kenapa aku tak terburu-buru. Langkahku pelan menuju kamar. Aku duduk di tepi ranjang, membiarkan tubuhku sedikit rebah ke belakang. Dasterku tersingkap sedikit di paha, tapi aku tidak memperdulikannya. Mungkin karena tahu rumah sedang sepi. Mungkin karena pikiranku sedang jauh. Tapi tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Aku menoleh. Pak Darto, ayah mertuaku. Wajahnya tenang, tapi matanya bicara lebih dari apapun. Kami saling menatap cukup lama. Tak ada kata-kata. Lalu ia mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Saat ia berdiri di hadapanku, aku hanya bisa menatap dadanya yang naik turun perlahan. Tangannya terulur, menyentuh ujung rambutku yang basah. "Kamu kelihatan segar ya, Ren?" suaranya. Aku ingin menjawab, tapi bibirku keluh. Tangannya turun ke pipiku, lalu ke dagu, mengangkat wajahku perlahan, dan sebelum aku sempat bernapas, bibirnya sudah menyentuh bibirku. Ciuman itu pelan, tapi dalam. Tidak tergesa, tidak penuh emosi. Tapi hangat. Hangat yang sudah lama tak kurasakan.
Aku harusnya mendorongnya. Aku harusnya menolak. Tapi tubuhku justru condong ke depan dan menikmatinya. Ketika ia membisik di telingaku, "Kamu mau lebih dalam, Ren." Aku tahu. Pertahanan terakhirku telah runtuh. Tubuhku tersandar ke kasur. Nafasku memburu. Aku menutup mata, membiarkan jemarinya menyusuri tubuhku, seolah membaca kenangan yang kupendam sendiri selama 1 tahun. Ruangan sunyi. Hanya ada suara napas, hela ringan, dan desiran yang berulang dari dadaku sendiri. Tak ada teriakan, tak ada kata-kata, hanya keheningan panjang yang terasa hangat untuk disebut salah. Dan sejak hari itu, siang hari tak pernah lagi terasa sepi. Sejak siang itu, dunia dalam rumah ini berubah. Pagi, aku tetap Iren yang memasak, menyuapi Naya, menyapu halaman, dan menyapa tetangga dengan senyum. Tapi setiap kali waktu menunjukkan pukul 1 siang, ketika Naya mulai terlelap dalam tidurnya, hatiku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menanti suara langkah pelan itu, menanti ketukan lembut di pintu kamar. Atau kadang, tanpa ketukan, pintu itu langsung terbuka, dan aku tahu, tubuhku tak akan sendiri lagi siang ini. Awalnya kupikir akan ada penyesalan, akan ada rasa malu. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Kehangatan yang lama hilang dari hidupku kini hadir kembali. Dalam bentuk yang tak pernah kubayangkan, ayah mertuaku sendiri. Setiap siang jadi waktu yang kucuri. Waktu yang kutunggu. Kadang aku berpura-pura mengantuk lebih awal, agar bisa lebih dulu masuk kamar. Kadang aku membiarkan dasterku sedikit terbuka saat melintasi ruang tengah, seolah lupa menutup kancing. Tapi sesungguhnya, aku sedang memancing si mertua. Tubuh Pak Darto selalu datang dengan diam, tapi setiap sentuhannya menghidupkan sesuatu yang lama mati dalam diriku. Sentuhan itu tak terburu-buru, seperti memijit rasa spiko yang kupendam terlalu lama. Seperti memahami tubuhku lebih dalam daripada yang pernah dilakukan suamiku dulu. Dan yang membuatku semakin takut. Aku mulai menginginkannya. Bukan hanya sesekali, tapi setiap hari. Aku mulai ketagihan akan setiap hela napasnya di telingaku. Akan genggaman tangannya di pinggangku. Akan pelukan panasnya yang tak lagi seperti milik ayah dari suamiku, tapi milik laki-laki yang menginginkan aku sepenuhnya sebagai perempuan. Saat semuanya selesai, ia selalu memakaikan selimut ke tubuhku, mencium keningku, dan berbisik, "Tidurlah Ren, ayah jagain." Dan aku tertidur dalam pelukannya, lupa kalau pelukan itu tak seharusnya kulakukan. Namun, semakin sering kami menyatu, semakin sulit aku berpura-pura di hadapan dunia. Karena saat malam tiba dan Pak Darto duduk membaca koran di ruang tamu, aku hanya bisa menatapnya dari dapur, dengan rindu yang harus kukubur diam-diam. Aku sudah melewati batas, dan tak tahu cara mundur. Tapi, jujur saja, aku tak mau mundur. Karena kenikmatan itu bukan hanya menyentuh tubuhku, tapi mengisi ruang kosong dalam jiwaku yang sudah lama mati rasa. Hari itu, aku berdiri lama di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Kulit yang makin cerah, mata yang tak lagi redup, dan bibir yang entah kenapa selalu tampak seperti habis disentuh. Padahal aku tahu, semua ini bukan karena tidur cukup atau skincare yang ku pakai tiap malam, tapi karena seseorang yang tak seharusnya telah menyentuhku terlalu dalam. Pak Darto, ayah mertuaku sendiri, setiap siang menjadi candu. Setiap sentuhannya seperti racun yang membuatku lemas, tapi selalu ingin lagi. Dan makin hari, tubuhku makin peka hanya pada dia. Tapi semakin nikmat tubuhku merasa, semakin gelisah jiwaku berteriak. Aku ingin berhenti, ingin kembali menjadi Iren yang sederhana. Ibu rumah tangga yang bangun pagi demi Naya, yang tak merasa bersalah tiap kali berdoa, yang tak menanti waktu siang seperti menanti kekasih gelap datang diam-diam.
Pagi itu aku bicara pada cermin, "Ini harus berhenti, Ren. Ini salah. Kamu seorang ibu. Kamu janda. Kamu bukan perempuan yang bisa terus main api dengan mertuanya sendiri." Aku mengangguk pelan, meneguhkan hati. Siangnya, saat Naya mulai menguap dan tertidur pulas, aku mengunci kamar dari dalam. Kutarik gorden rapat-rapat. Kusibukkan diri merapikan lemari, menyapu lantai, bahkan menyibukkan pikiran dengan membaca novel. Tapi pikiranku tidak bisa diam. Aku bisa mendengar suara langkah Pak Darto di luar kamar. Langkah pelan yang biasanya akan berhenti di depan pintu, mengetuk pintu, lalu masuk perlahan. Tapi hari itu tak ada ketukan. Langkah itu hanya berhenti, lalu pergi. Dan anehnya, dadaku terasa sesak, bukan lega, tapi hampa, seperti kehilangan sesuatu yang penting. Seperti tubuhku memanggil-manggil sesuatu yang kutolak dengan paksa. Sorenya, saat aku menyetrika di ruang belakang, Pak Darto datang mendekat. Ia hanya menatapku. Matanya tak bertanya, tapi ekspresi wajahnya penuh paham. "Ayah bantuin ya," tawarnya. Aku hanya menggeleng, menahan napas. Ia pun tak memaksa. Malamnya, aku menangis diam-diam. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rindu. Rindu akan sesuatu yang seharusnya tidak kumiliki, tapi sudah terlalu melekat untuk kuabaikan. Aku mencoba tidur lebih awal, tapi saat tengah malam aku terbangun, dasterku basah oleh keringat. Nafasku tak teratur, tanganku menggenggam selimut erat-erat, dan pikiranku kembali pada siang-siang itu. Tubuhku menolak berhenti. Aku bisa mengurung diri, bisa menghindar, bisa pura-pura sibuk. Tapi detak jantungku tetap berubah tiap kali namanya disebut. Kulitku tetap merinding tiap kali mengingat sentuhan hangatnya. Aku tak bisa menyangkal lagi. Bukan hanya tubuhku yang ketagihan, tapi aku memang sepenuhnya ketagihan kenikmatan itu. Sudah hampir 2 minggu sejak aku mulai menarik diri. Setiap siang, aku mengunci pintu kamar. Kadang aku keluar rumah, pura-pura belanja lebih lama dari biasanya. Aku berusaha menciptakan jarak antara aku dan dia, Pak Darto. Tapi jarak yang kupaksakan itu tak menghapus jejak. Jejak tubuh, jejak tatapan, jejak hasrat. Makin hari, hasrat yang kupendam berubah jadi kegelisahan yang sulit kutahan. Dan seperti takdir yang memang gemar mempermainkan keadaan, seseorang datang tanpa diundang. Rini, kakak iparku, anak perempuan pertama Pak Darto. "Ren, aku nginep ya 2 malam. Sekalian mau ketemu ayah, udah lama gak kesini," katanya dengan senyum hangat. Aku membalas senyum itu dengan jantung berdetak 2 kali lipat lebih cepat. Rini memang baik, tapi ia juga sangat peka. Dan satu hal yang kutahu dari dulu, ia pandai membaca suasana, bahkan saat tak ada yang bicara. Hari pertama, ia membantu membersihkan ruang tamu, main bersama Naya, dan seperti biasa, suka mengobrol di dapur sambil minum teh. Tapi aku bisa merasakan sorot matanya yang seperti menyelidik tiap gerak tubuhku. "Ayah kelihatan beda ya sekarang," ujarnya sambil menyeruput teh. Dari cara dia senyum aja, kayak lebih bersemangat. Aku hanya tertawa, berpura-pura tak mengerti. Tapi dalam hati, aku gemetar. Lalu sore itu, saat aku sedang mandi, aku mendengar langkah cepat di luar kamar mandi. Disusul suara Naya yang berteriak ceria. "Bunda, bunda, tadi ayah Darto keluar dari kamar bunda." Dadaku langsung mencelos. Aku keluar tergesa dengan rambut masih basah. Di ruang tamu, Rini sedang memandangi Pak Darto dengan tatapan tajam. "Ayah, ngapain dari kamar Iren?" Suaranya tenang, tapi jelas mengandung tanya. Pak Darto hanya menghela napas. "Nggak ngapa-ngapain, cuma lihat Naya. Tadi main sendiri masuk ke sana kok." Aku ingin membenarkan, tapi lidahku keluh. Malamnya,
Rini bicara empat mata denganku. Aku gak suka mencurigai, Ren. Tapi aku juga bukan orang bodoh. Kamu tahu sendiri kamu masih muda. Ayah kita itu laki-laki juga. Jangan sampai ada hal yang bikin orang lain salah paham. Perutku mual mendengarnya. Bukan karena marah, tapi karena rasa bersalah yang akhirnya menamparku tanpa ampun. Rin, aku ngerti. Itu aja cukup. Jaga Naya, jaga dirimu, dan jaga nama keluarga. Ucapnya pelan sebelum pergi ke ruang tamu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pak Darto tak bicara padaku. Ia hanya duduk di kursi depan kamarnya sambil merokok, menatap langit-langit rumah. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa dikepung kenyataan. Dan jika Rini mulai mencium sesuatu, berapa lama lagi sampai dunia luar ikut mencium? Berapa lama lagi sebelum semua ini meledak dan menghancurkan apapun yang tersisa? Pagi itu, aku duduk lama di teras belakang rumah sambil menatap taman kecil yang tak pernah benar-benar kurawat. Daun-daun kering berguguran, angin bergerak pelan. Tapi pikiranku lebih gaduh dari biasanya. Rini sudah pulang semalam, tapi peringatannya masih bergema di telingaku. Jaga nama keluarga. Kalimat yang seharusnya sederhana, tapi kini terdengar seperti pisau dingin yang menusuk perlahan. Hari itu aku memberanikan diri bicara langsung, menatap ayah mertua di ruang makan. Ia sedang membalik halaman koran, tenang seperti biasa. Tapi aku tahu, semua tak lagi biasa. Yah, suaraku. Ia menoleh. Aku menelan ludah, lalu bicara. Kayaknya kita jangan melakukan itu lagi deh ya. Ia menatapku dalam. Tak marah, tak terkejut, tapi diamnya jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Kita udah terlalu dalam ya, lanjutku. Kalau ada orang tahu, Naya bisa malu. Aku juga gak bisa hidup terus dalam sembunyi-sembunyi ya. Ayah mertua menunduk, menarik napas panjang. Ayah ngerti, Ren, tapi ayah juga manusia. Pengen kenikmatan itu sama kamu. Aku menatap tangannya yang menggenggam cangkir teh. Jemari yang biasa menyentuh kulitku, kini terasa begitu jauh. Mulai besok, jangan masuk ke kamar aku lagi. Aku minta ya, tolong. Suaraku gemetar saat mengucapkannya. Tapi aku yakin itu keputusan terbaik. Dan memang, besoknya tak ada lagi ketukan di pintu. Tak ada lagi langkah diam-diam mendekat. Tak ada desahan pelan yang mengisi siang. Hanya aku dan kesunyian yang justru lebih menyakitkan dari dosa. Tapi yang membuatku kalut, tubuhku mulai gelisah. 2 hari, 3 hari, tubuhku menggeliat di ranjang setiap kali siang tiba. Aku berkeringat tanpa sebab, menyentuh leher sendiri, dan berharap tangan itu datang menyapa. Tapi tidak ada, tidak akan ada lagi. Aku memejamkan mata setiap sore dan mengingat kembali setiap sentuhannya. Tapi kenangan bukan pelukan, bayangan bukan kehangatan. Dan malam keempat, aku bangun tengah malam dengan napas memburu. Tubuhku gemetar, dasterku agak terbuka, dan dada ini terasa kosong, terlalu kosong. Aku berjalan pelan menuju dapur, berharap segelas air bisa menenangkan. Tapi saat aku melewati ruang tengah, aku berhenti. Ayah mertua duduk di sofa, matanya terpejam, kepalanya menyandar. Ia tak sadar aku menatapnya dari jauh, tapi hatiku tahu. Aku tidak sekadar merindukannya sebagai ayah mertuaku. Aku merindukannya sebagai laki-laki, sebagai satu-satunya pelukan yang pernah membuatku bergeliat, ketagihan kenikmatan yang beliau berikan. Aku yang minta menjauh, tapi tubuhku terus memohon untuk didekati kembali. Dan malam itu, aku hanya bisa berdiri diam di balik tembok, meremas dadaku sendiri yang makin berat karena cinta dan nafsu ternyata tak bisa dikurung begitu saja. Hari-hari terasa panjang sejak aku meminta ayah mertua menjauh, dan semakin lama aku menahan, semakin menyakitkan rasa kosong itu. Aku tak sedang bicara soal tubuh, aku bicara soal hampa di hati, yang hanya bisa diisi oleh kehadirannya.
Aku mencoba menata ulang rutinitas, bangun lebih pagi, menyibukkan diri di dapur, bermain lebih lama dengan ayah. Tapi selalu ketika jam siang tiba dan rumah kembali hening, ada lubang di dadaku yang makin dalam. Ayah mertua benar-benar menjaga jarak. Ia bahkan tak menatapku terlalu lama lagi. Hanya sesekali menyapa, menawarkan teh atau sekadar bertanya kabar Naya. Semua normal. Dan itulah yang paling menyakitkan. Karena kami berpura-pura kembali ke awal setelah menyentuh akhir. Hari ketujuh, aku tak tahan lagi. Aku duduk di kamar, memeluk lutut, menahan isak. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk alasan yang tak logis. Kepalaku berkata, aku harus kuat, tapi tubuhku, jiwaku berteriak lain. Aku keluar kamar, langkahku pelan, seperti tertarik oleh kekuatan yang tak bisa kutolak. Aku melihat ayah mertua sedang duduk di ruang tengah, membaca koran, mengenakan kaos oblong putih dan sarung. Lampu redup membuat wajahnya terlihat lebih tua, tapi juga lebih hangat dari biasanya. Ayah, suaraku pelan, gemetar. Ia menoleh, ada keraguan dalam tatapannya. Iya Ren, aku maju 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Aku gak bisa menahan ini lagi. Ia berdiri, menatapku, matanya menanti, menahan. Aku melangkah mendekat, tak ada kata-kata. Tak ada kalimat yang bisa menjelaskan rasa rindu yang selama ini kutekan. Tanganku menyentuh dadanya, lalu tubuhku bersandar ke arahnya. Ia memelukku, erat, dan kami diam di sana. Dalam pelukan yang seharusnya tak terjadi, tapi terlalu benar untuk rasa ketagihan itu. Ayah pikir, kamu udah kuat, bisiknya. Aku menggeleng, air mataku jatuh. Ayah salah, aku cuma menahan ketagihan itu. Kami masuk ke kamar, pintu ditutup, tak ada desahan keras. Yang terdengar hanya napas 2 manusia yang tak lagi bisa mengingkari bahwa mereka butuh satu sama lain. Ini bukan sekadar hasrat terakhir, tapi pilihan terakhir. Satu-satunya cara untuk merasa hidup, walau sadar kami mungkin sedang menempuh jalan buntu. Pagi itu, matahari terasa dingin. Aku berdiri di depan cermin, menatap koper kecil yang sudah kusiapkan sejak malam tadi. Di dalamnya, hanya ada pakaian secukupnya, beberapa dokumen penting, dan boneka kecil milik Naya yang tak pernah lepas dari pelukannya. Tanganku gemetar saat menggenggam gagang koper. Hari ini, aku memutuskan untuk pergi. Bukan karena tak cinta, tapi justru karena aku terlalu cinta. Terlalu dalam, terlalu rusak jika diteruskan. Ayah mertua tak tahu, aku sengaja bangun lebih awal. Sebelum ia turun ke ruang makan, Naya masih tidur pulas di ranjang kecil di sebelahku. Belum sadar bahwa pagi ini kami tak lagi tinggal di rumah yang selama ini terasa seperti pelabuhan. Aku mencium keningnya, air mataku jatuh di pipinya. Maafin bunda, ya kita harus pergi, bisikku. Ketika aku menyeret koper ke ruang tamu, langkahku terhenti. Ayah mertua berdiri di ambang pintu dapur. Ia diam, menatapku. Tatapannya kosong, lalu perlahan berubah menjadi luka yang tak sempat menangis. Kamu mau kemana, Ren? Suaranya. Aku tak langsung menjawab. Aku harus pergi ya. Aku menunduk, tak berani menatap matanya lebih lama. Kenapa, Ren? Tanyanya lagi. Tapi aku tahu, ia sudah tahu jawabannya. Karena cinta kami salah. Karena rumah ini tak bisa lagi menyembunyikan rahasia. Karena semakin kami bertahan, semakin kami akan saling melukai. Kalau terus di sini, aku gak akan bisa berhenti mencintai ayah. Kalimat itu keluar dari mulutku tanpa bisa kutahan. Dan saat aku mengatakannya, dadaku seperti dirobek dari dalam. Aku ingin dipeluk. Aku ingin dia menahanku, tapi tidak. Ayah mertua hanya diam, tak satu langkah pun ia mendekat. Tak ada genggaman, tak ada pelukan. Mungkin ini yang terbaik buat kamu ya, katanya. Aku menggigit bibir, menahan tangis, lalu memutar badan dan melangkah keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku tinggal di rumah itu,
Langkahku terasa seperti kehilangan bukan hanya tempat tinggal, tapi bagian dari diriku yang sudah ketagihan dengan kenikmatannya. Kontrakan kecil ini jauh dari kata layak. Dinding tipis, atap seng yang bocor di pojok kamar, dan lantai yang dinginnya menembus tulang. Tapi disinilah aku, bersama Naya, menyusun ulang hidup yang kubongkar sendiri. Sudah seminggu aku pergi dari rumah itu. Rumah penuh kenangan, penuh godaan, dan penuh pelukan yang tak boleh kusebutkan dalam doa. Kini, aku tidur sendiri di kasur tipis, dengan Naya di sisiku yang kecil. Tapi malam-malam sunyi, tak pernah bisa menipu pikiranku sendiri. Karena saat lampu dipadamkan dan suara sekitar menghilang, yang tersisa hanya kenangan akan tubuhnya, sentuhannya, pelukannya, bisikannya. Tubuhku kerap menggeliat sendiri di malam hari. Aku menggenggam selimut erat-erat, mencoba menghentikan bayangan yang menari di benak. Tentang siang hari di kamar yang dulu. Tentang detik-detik saat napas kami berpadu. Saat ia membisikkan namaku dengan berat dan dalam. Tapi kontrakan ini bukan rumah itu. Di sini tak ada pintu yang diketuk siang hari. Tak ada tangan besar yang meraba tengkukku pelan. Tak ada tubuh hangat yang menindih seluruh bebanku. Yang ada hanya rindu. Dan rindu itu tidak punya tempat pulang. Malam kelima, aku terbangun dengan tubuh berkeringat dan dada berdebar. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena mimpi terlalu indah. Mimpi tentang tangan Pak Darto yang menyusuri pinggangku perlahan, seperti dulu ketika aku menyerah tanpa suara, ketika aku membiarkan rasa bersalah dikalahkan oleh rasa butuh. Tanganku menggenggam bantal, bibirku menggigit selimut, aku berusaha tenang. Tapi tubuhku tahu, aku belum selesai dengannya. Siangnya, saat Naya tertidur di tikar lusuh depan kipas angin, aku terduduk sendiri di sudut kamar. Genggaman tanganku pada gelas teh sampai gemetar. Aku membuka ponsel dan membaca ulang pesan yang ia kirim semalam. Ren, kamu baik-baik aja. Ayah cuma pengen tahu, kamu masih butuh pelukan itu atau enggak? Air mataku jatuh. Entah karena rindu, atau karena aku tahu jawabannya. Ya, aku masih butuh. Tapi aku sudah pergi. Aku yang memulai semua ini. Dan aku tahu, sekali aku kembali, aku tak akan bisa lepas lagi. Tapi malam itu, tubuhku bergetar lagi. Aku menatap pintu kamar lama. Dan sejujurnya, aku berharap seseorang mengetuk dari luar dan masuk begitu saja seperti dulu. Meskipun itu tak mungkin, aku meremas dada sendiri. Karena rindu ini bukan cuma soal hati, tapi juga soal kulit, soal napas. Soal getar yang tak pernah selesai sejak kami memulai dosa itu di sidang pertama. Bayangan itu tidak mati. Ia tinggal bersamaku, bahkan di kontrakan kecil ini, menempati ruang kosong di pelukanku. Dan malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku hanya bisa memejam, mengingat, dan menggigit bibir sendiri. Hari itu mendung menggantung sejak pagi. Angin menerobos dari sela dinding kontrakan yang mulai lembab. Aku sedang melipat pakaian kecil Naya ketika suara motor berhenti di depan gang. Awalnya aku tak menghiraukan. Tapi ketika langkah kaki mendekat ke pintu, dadaku langsung berdegup lebih kencang dari biasanya. Langkah itu, aku mengenalnya. 3 ketukan pelan. Aku diam, tidak bergerak, tapi tubuhku merespons lebih dulu. Telapak tanganku berkeringat, jari-jari gemetar. Lalu suara itu terdengar rendah, hati-hati, dan terlalu familiar untuk disalahkan. Ren, ini ayah. Aku menahan napas. Satu bagian diriku ingin berlari membuka pintu. Bagian lain berkata, aku harus diam. Jangan lengah, jangan lemah. Tapi suara itu datang lagi. Aku cuma pengen lihat kamu. Sebentar aja. Akhirnya, aku membuka pintu, dan di sanalah dia berdiri, Pak Darto, dengan kemeja tua yang kusut dan wajah yang lebih tirus, matanya menyimpan letih.
Tapi begitu menatapku, ada senyum yang nyaris tak terbentuk dan sorot yang tak berubah. Ayah, kenapa kesini? Suaraku lirih, gemetar. Ia menatap sekeliling kontrakan. Tak banyak bicara. Hujan mau turun. Ayah bawa ini. Ia mengangkat kantong plastik berisi buah, susu bubuk, dan biskuit kesukaan ayah. Sikapnya seperti biasa. Tapi matanya penuh yang tak bisa diucapkan. Masuk aja ya, ucapku akhirnya. Kami duduk di lantai. Jarak kami cukup jauh. Dan keheningan terasa lebih berat daripada semua percakapan yang pernah kami lakukan di atas kasur. Ren, kamu kelihatan kurusan. Aku hanya tersenyum kecil. Dan kamu kelihatan makin diam. Balasku. Ia menunduk. Tangannya meremas celana, kain lusuh yang dipakainya. Sejak kamu pergi, rumah itu kosong. Memang kosong ya. Sejak awal pun begitu. Yang membuatnya hidup hanya kesalahan kita. Ia menatapku. Dalam, tak ada marah, tak ada emosi. Hanya kesedihan. Kalau waktu bisa diputar, aku tetap ingin peluk kamu. Air mataku jatuh begitu saja. Aku juga. Jawaban itu meluncur tanpa rencana. Tanpa perlindungan. Tapi kemudian, aku menatap wajah Naya yang tertidur di tikar. Dan aku tahu, kehadiran Pak Darto hari ini bukan berarti kami bisa mengulang. Yah, aku gak mau nyakitin siapa-siapa lagi. Ia mengangguk, pelan, lalu ia berdiri. Terima kasih udah izinkan ayah masuk. Meski cuma sebentar. Saat ia melangkah menuju pintu, aku ingin menarik tangannya. Ingin berlari memeluknya, biarkan semuanya pecah. Tapi aku tak melakukannya. Karena kali ini, aku harus kuat. Saat pintu tertutup dan langkahnya menjauh, rasanya seperti membuka luka yang belum sembuh. Lalu menaburkan garam sendiri. Dia datang lagi, tapi tak sama lagi. Karena kali ini, kami hanya 2 orang yang pernah saling jatuh. Dan kini mencoba bangun dari reruntuhan yang kami buat bersama. Malam itu, hujan turun pelan. Tidak deras, tapi cukup untuk menenggelamkan suara-suara di luar. Aku duduk di tepi ranjang kontrakan, memandangi Naya yang mulai belajar menulis huruf A dengan krayon warna-warni di lantai. Sudah 2 minggu sejak Pak Darto datang. Dan sejak hari itu, ia tak pernah muncul lagi. Tak ada pesan. Tak ada suara motor berhenti di gang. Dan anehnya, aku tak mencarinya. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu. Rasa ini tidak harus selalu dilanjutkan agar tetap hidup. Kadang, rasa hanya butuh ruang untuk dibiarkan diam dan menjadi kenangan. Tapi malam itu berbeda. Setelah Naya tidur, aku duduk sendiri. Menatap langit-langit. Lalu tanpa sadar, aku menutup mata. Dan di sanalah ia hadir lagi. Bukan dalam wujud tubuh, tapi dalam ingatan. Aku melihat lagi detik-detik saat tangannya menggenggam jemariku dengan tenang. Suara napasnya di telingaku, bisikannya yang selalu berat dan pelan. Ren, ayah di sini. Dan entah bagaimana, aku mulai menangis. Bukan tangis marah, bukan tangis sedih, tapi tangis yang hening. Tangis yang datang saat hati sudah terlalu penuh. Tapi tak bisa lagi diisi apa-apa. Aku bersimpuh di atas sajadah. Kupanjatkan doa, pelan, dengan nama yang kusebut tanpa suara. Ya Tuhan, jaga dia. Jaga lelaki yang pernah memelukku dengan hangat di saat dunia membeku. Meski kini tak lagi bersamaku, biarlah cinta itu cukup lewat langit, bukan pelukan. Aku tidak meminta untuk dilupakan. Aku hanya meminta untuk dikuatkan, agar bayangannya tak lagi membelenggu, tapi berubah jadi kekuatan. Karena sesakit-sakitnya melepaskan, lebih sakit lagi jika terus menggenggam sesuatu yang tahu-tahu bukan milik kita. Malam itu, aku menuliskan catatan terakhir di buku harianku. Kita pernah melanggar, tapi juga pernah menyelamatkan satu sama lain. Terima kasih, Pak Darto. Ini pelukan terakhirku, bukan dengan tubuh, tapi lewat doa. Dan dalam doa itu, aku akan selalu baik-baik saja. Ku tutup buku itu.
Kusimpan paling bawah di lemari. Lalu kupeluk Naya yang tidur dengan damai. Dan saat kubaringkan tubuhku di ranjang tipis itu, aku tahu malam ini aku benar-benar melepaskan, bukan karena lupa, tapi karena sudah cukup untuk merasakan kenikmatan bersama ayah mertuaku sendiri.